Iya. Karena itu diantara hal yang banyak ditanyakan di sini, ya. Yang pertama, banyak yang menanyakan apa itu Wahabi. Ya. Apa itu Wahabi? Baik. Ini Wahabi dari sisi bahasa, ada kata Wahab, terus ditambah dengan ya nisbah di belakangnya dalam bahasa Arab. Artinya pengikut Wahab. Iya, kan begitu. Pengikut Wahab. Itu dalam pembahasan bahasa. Kalau kita orang Makassar di sini dibilang Al-Makassari, pakai i di belakangnya, artinya orang Makassar. Iya. Dia orang Indonesia, Al-Indonesi. Jelas ya? Dia orang Malaysia, Al-Malaysi. Kan begitu. Ini nisbat di belakangnya. Jadi Wahab ini, Wahabi itu nisbat kepada pengikut Wahab. Maksudnya siapa? Abdul Wahab. Pengikut Abdul Wahab. Jadi kata Wahabnya belakangan, ada Abdulnya di depan. Iya. Jadi tidak dikatakan Abdul Wahabi, tidak. Begitu dinisbatkan, abnya dihilangkan. Jadi pengikutnya Abdul Wahab. Baik, pengikutnya Abdul Wahab. Siapa Abdul Wahab ini? Iya. Siapa Abdul Wahab ini? Inilah yang menjadi titik kerancuan. Yang menjadi titik kerancuan. Pakai nisbat-nisbat Wahabi. Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu berbeda pendapat dengannya, ini Wahabi. Iya. Ini Wahabi. Sudah ada ciri-cirinya lagi. Ya. Sudah ada ciri-cirinya. Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini Wahabi. Ya. Bahkan ada yang kalau sudah sholat merapatkan shaf, itu Wahabi. Ya, Masya Allah. Jadi yang penting ada yang tidak cocok, Wahabi. Ya. Atau ada hal yang aneh yang dilihat, ini Wahabi. Baik, ini penggunaan kata Wahabi. Ada dahulu pernah sebagian manusia, ya, yang menyimpang di masa dahulu. Nah, itu populer di masa itu disebut dengan gerakan Wahabiyah. Ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan istilah yang dipakai sekarang ini. Jadi dahulu itu ada yang dikatakan dengan istilah Al-Wahabiyah, orang-orang Wahabi. Ya. Orang-orang Wahabi nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin siapa? Bin Rustum. Iya. Dia ini kapan meninggalnya? Iya. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriah. Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriah. Yang jelas ini kelompok Wahabiyah ini nisbat kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ini pemikiran Khawarij Ibadiyah. Iya. Ekstrim sekali. Di dalam mengafirkan orang, dalam mengeluarkan dari keislaman. Karena itu banyak dari ulama, khususnya di wilayah yang dia hidup, dia ini hidupnya di Afrika Utara. Dia berada di Afrika mana? Utara. Ya, dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika, khususnya di di Andalus waktu itu, mufti Andalus pada tahun yang meninggal pada tahun 478 Hijriah, Ali bin Muhammad Al-Lakhmi, itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahabiyah ini. Nah, akhirnya dipakai oleh sebagian orang. Dipakailah gelar Wahabi itu begini. Kriteria terkait dengan Wahabi di masa ini. Abdurrahman bin siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya. Kalau ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya. Ya. Tentang kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan masalah penisbatan Wahabi ini kepada Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Iya. Ini yang menjadi masalah. Dinisbatkan kepada beliau nama Wahabi. Baik Wahabi, beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab.
Harusnya kan tidak dibilang Wahabi, harusnya dibilang apa? Muhammadi. Ya, pengikut Nabi Muhammad, pengikut Muhammad kan begitu. Ya. Tapi ya itulah orang-orang yang senang memberi gelar-gelar, ya dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar. Ya kalau dibilang Muhammadi, oh gawat juga kita. Nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Ya, maka dicarilah gelar yang mencocokinya. Baik. Jadi kalau dia dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Lahirnya baru belakangan. Kan begitu? Ya, inilah penisbatan Wahabi. Ya, dinisbatkan kepada beliau. Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. Iya. Pada abad ke-12. Syekh rahimahullahu taala baru dilahirkan. Nah, jadi aneh juga ya kalau setiap apa-apa semuanya Wahabi. Ya. Kalau ada yang baca kitab Sahih Al-Bukhari juga, kalau tidak tahu itu Sahih Bukhari, bilang juga ini Wahabi. Ya. Jadi setiap perkara namanya semuanya apa? Wahabi. Baik. Jadi ini terkait dengan penamaan. Iya. Terkait dengan penamaan Wahabi. Iya.